sih melakukan buff itu lebih cepat di tangan dari Versik loh. Dan Cipuy pun balik lagi sudah mulai mengganggu ke arah Cibi yang menggunakan lane. Tapi knock up pun terjadi dan Cipuy dengan satu baris speed tersisa. Itu yang tadi Choji kata bersama-sama menggunakan Quantum Charge. Kita juga harus melihat nih dari segi dalamannya bakal seperti apa. Tapi sudah mulai ada inisiasi juga di arah bottom lane, di mana dari Melisanya Anip sudah diberikan damage yang lumayan besar. Dan karena menggunakan Inspire tidak bisa yang namanya lari dari serangan Cipuy ke arah belakang sana. Tapi Shin dengan masuknya Tempest of Blade dari lane-nya Cibi, ternyata Shin masih bisa survive dan bahkan mendapatkan 2 poin. Memantau betul pergerakan dari jungler sang lawan. Tapi lihat Sepat dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Berikut juga dengan adanya Banana yang sudah mulai melakukan start terhadap Turtle yang pertama. Tahun Evac pun sudah mulai dikeluarkan dan Cipuy harus tumbang dengan one hit combo. Dan di sini Yasin udah mulai coba untuk melakukan platingan sedikit ke area objektif turret yang ada di area top lane. Tapi lihat Versik harus terbuah gelingan dari Barbosa yang mengarah ke arah Cipuy. Di pola dengan area satu buah Ocean DDT. Yasin datang dengan area satu buah gerakan serangan yang dimiliki. Satu hujaman Defense Ward dari Cibi pun masih belum terlihat, berarti dia masih bisa menghindari serangan yang diberikan melalui real world manipulation yang sempat dibuka oleh seorang Clay. Dan nampaknya pertarungan berhenti sampai di sana. Belum ada respon yang cukup positif dari Homeboyz terkait teamfight. Mereka memilih untuk mundur ke area belakang. Tapi seenggaknya sudah banyak sekali skill source yang dibuang oleh teman-teman dari Homeboyz, membuat RRQ pun bisa melakukan push di arah bottom lane. Walaupun sudah ada go away dari tengah Hanif. Lihat bagaimana Hanif dengan satu baris speed tersisa mencoba untuk melakukan sekuat tenaga bisa survive ke belakang sana, mundur. Tapi Bangsin menukarkan nyawanya dengan menumbangkan ke arah Hanif. Tapi di lain sisi ada tambahan korban, itu Cipuy yang telah ditumbangkan dengan Tempest of Blade yang dimiliki oleh Cibi. Tapi Cibi dengan satu hit terakhir dari Versik membuat dia pun ditukarkan lagi Barbosa. Satu baris speed tersisa di mana ada Warlord juga di belakang sana. Apakah akan di-engage oleh Versik dan juga Clay, di mana Clay dan juga Versik mencoba untuk menjepit Warlord dan pada akhirnya ter-shutdown lah Warlord dari Homeboyz. Yes, itu makanya kalau di area bawah mainin laning jauh dengan mobilitas yang dimiliki. In another side, Banana dan juga 3 pemain RRQ lainnya bakal coba untuk berfokus ke area center turret. Lihat Restless mundur ke area belakang, real world relations dibuka dari seorang Clay untuk memukul mundur pemain-pemain dari Homeboyz. Dan lihat Barbosa, satu tetes darah terakhir terkena satu buat run 4 memori, membuat satu pemain tumbangan yang cukup optimal, membuat mereka nggak mau terlalu greedy, sedangkan Cipuy masih sibuk untuk memberikan distractions tambahan. Tempest of Blade dipaksakan terbuka, Divine Sword menghujam tepat ke area Cipuy, dan satu pemain dari tim RRQ pun tewas ketika dan bahkan Cibi pun melakukan manuver yang cukup indah gitu ya. Dia menahan banget Tempest of Blade-nya sampai adanya ultimate power dari Cipuy. Dia masih bisa survive, tapi balik lagi dari reload. Nah, satu Kadita pun hampir bisa mengangkat beberapa player dari teman-teman RRQ, tapi ternyata dengan Fredrin ataupun Banana yang telah mengambil kerah Lordnya, membuat pertukaran di game kali ini dan di menit kali ini sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Apalagi dengan ada dari Link yang berbahaya untuk masuk ke dalam tempat-tempat seperti ini, tapi juga dengan Kadita dari Warlock. Sekarang dimana Barbosa pun terkena takedown dengan cukup cepatnya, tapi Cipuy dengan sprint yang dia miliki mencoba untuk pulang, nggak bisa pulang. Terkena damage yang cukup masif dari Link, ditambah lagi dengan ada Sepat yang sudah tumbang. Link dari Cibi, satu hit terakhir. Apakah bisa ditembak oleh Versi dan ternyata masih bisa survive. Semua sektor dengan adanya Lord yang berhasil diamankan membuat tim RRQ mengungguli ekonomi tersebut. Mereka langsung secara sigap bergegas mengarah ke area Lord, dan bahkan udah ada satu buah rogue wave flanking dari Warlock pun ternyata tidak cukup mempan karya pemain-pemain RRQ karena Lordnya berhasil diamankan oleh seorang Versik, walaupun nyawa yang harus menjadi ganjarannya. Sedangkan Sepat bakal coba untuk dipukul mundur dengan satu buah Priceless Ward, membuat Sepat pun tidak bisa mundur ke belakang. In another side, Cipuy berkolaborasi dengan Bangsin coba untuk nampaknya genderang perang hendak dipukul oleh pemain RRQ Dragon Can, sedangkan Cibi berhasil melarikan diri. Warlord mau mana Warlord? Bakal terdeteksi kah? Versik masih gagal begitu saja. Rogue Wave dikeluarkan, bakal coba untuk menghindari serangan dari seorang Versik. Walaupun di posisi yang sangat-sangat diuntungkan melalui perekonomian, tapi membuat mereka benar-benar nggak terlalu gerasak gerusuk. Sedangkan Banana lalu dalam masuk masih bisa flicker ke area belakang, dan bahkan dari Versik ini bukan lebih masif dibandingkan dengan Cibi. Selain dari situ, Anip, sang marksman dari Homeboyz, entah kenapa Choji merasa bahwa untuk sampai sekarang tuh damage-nya masih belum ada, dan sekarang udah mulai ada sedikit inisiasi juga dari Warlord dengan adanya Wave yang dikeluarkan, tapi Wild Charge pun terkena kepada 2 player dari RRQ. Clay! Immortality pecah, tapi di belakang sana Sepat pun ditumbangkan oleh Bangsin, tapi Clay langsung menggunakan yang namanya real world manipulation-nya untuk memberikan damage maksimal mungkin, tapi Cibi di belakang sana mencoba untuk mengejar ke arah Clay, dan Clay pun bersembunyi di dalam bush. Apakah akan ditahan oleh Cipuy, dan Cipuy pun berhasil! tukar satu, masih dengan player tambahan Lord Enhance pun langsung automatically charge ke area 1 base speed turret yang dimiliki oleh tim Homeboyz. Sedangkan
Sedangkan Lordnya bakal coba untuk digiring ke area yang berlawanan. Mereka coba untuk masih terus menjaga titik krusial high ground defensif mereka. Cukup baik dari serangan demi serangan yang dimiliki oleh teman-teman RRQ. Walaupun kalau kita lihat, lagi-lagi ada satu buah pemain yang harus ter-take down dengan area satu buat Restless yang sempat dibuka oleh seorang Persik. Udah ada Torn Apat Memory yang siap memberikan kenangan buruk karya diri dari seorang Barbosa yang membuat dua pemain down tanpa dia pertukaran. Sedangkan RRQ bakal coba untuk mulai menembus kembali pertahanan yang dimiliki. Mereka bakal coba untuk maju tak gentar, menguasai teras rumah yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Homeboys yang tersisa 3 player saja. 3 player tersisa dari Homeboys untuk melakukan defensive manuver, tapi dengan ada minion yang sudah mulai masuk, Banana mencoba untuk menahan juga dengan Chibi yang ternyata masuk ke dalam real world manipulation. Ada wild charge hanya memberikan sedikit knock up saja oleh Clay, tapi lihat bagaimana Bang Sin memberikan damage sebanyak mungkin pada teman-teman dari Homeboys, tapi dengan adanya satu player tersisa dari Anip sendirian melakukan defensive manuver seperti ini adalah mimpi yang cukup buruk karena sepertinya game pertama sebentar lagi akan diambil oleh teman-teman dari RRQ. Tapi sebentar, masih ada Barbosa. Apakah bisa di-end itu saja oleh RRQ, tapi Barbosa sebagai Baxia tidak bisa melakukan apapun, dan itulah game pertama yang telah diraih oleh sang raja.